Halo semua, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil ketiga praktikum yang telah kami lakukan. Pertama, ada praktikum Ingenhousz. Nah, di mana tujuan dari praktikum ini adalah untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Dan alat bahan yang kita butuhkan ada 4 buah botol bekas air mineral dengan ukuran yang sama, tanaman air Hydrilla verticillata, air, dan NaHCO3 atau baking powder. Nah, untuk langkah-langkah kerja praktikum ini juga sudah kami tampilkan. Ini bisa teman-teman baca dan teman-teman sesuaikan ya. Untuk botol 1 dan 3 diletakkan pada tempat yang disinari cahaya matahari. Sedangkan botol 2 dan 4 diletakkan pada tempat yang gelap. Pada percobaan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Hal ini dibuktikan dengan percobaan menggunakan tanaman air di dalam botol terbalik. Jika tanaman tersebut kena sinar matahari, maka akan timbullah gelembung-gelembung gas yang akhirnya mengumpul di atas botol. Pada botol 1 menghasilkan tidak terlalu banyak gelembung, sedangkan botol 3 yang dicampur NaHCO3 menghasilkan banyak gelembung. Karena NaHCO3 ini berperan sebagai katalis yang akan membuat reaksi fotosintesis lebih cepat. Sedangkan botol 2 tidak muncul gelembung udara, tetapi pada botol 4 relatif sedikit gelembung yang muncul. Hal ini disebabkan tanaman yang kurang mendapat cahaya matahari. Nah, disinilah kita dapat membuktikan bahwa proses fotosintesis itu sangat memerlukan cahaya matahari. Praktikum yang kedua adalah praktikum uji coba kandungan makanan, di mana tujuan praktikum ini mengidentifikasi perbedaan kandungan karbohidrat pada sejumlah bahan makanan. Alat bahan yang kita perlukan ada lumpang, alu, plat tetes, pipet tetes, kertas label, spidol, 4 jenis bahan makanan, pereaksi iodin atau betadin, dan air. Untuk langkah kerjanya juga kami tampilkan dan bisa teman-teman sesuaikan ya. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah menghaluskan bahan makanan dengan lumpang dan alu. Sesekali juga tambahkan sedikit air pada bahan makanan yang dihaluskan. Nah, kemudian beri tanda setiap ceruk pada plat tetes dengan kode bahan makanan yang diuji. Kemudian tempatkan 1 tetes ekstrak bahan makanan pada ceruk plat tetes sesuai kode yang ditambahkan. Kemudian, pada setiap bahan makanan itu ditambahkan 1 tetes larutan iodin pada masing-masing ekstrak bahan makanan pada plat tetes. Nah, dapat dilihat di sini perbandingan sebelum dan sesudah bahan makanan yang dicampur dengan iodin. Larutan iodin yang berwarna jingga kecoklatan ini akan berubah menjadi biru gelap kehitaman saat bereaksi dengan amilum atau zat tepung. Pada percobaan yang telah kami lakukan sebelumnya, pada bahan makanan nasi akan berubah warna iodin yang awalnya berwarna jingga kecoklatan akan berubah menjadi biru gelap kehitaman. Nah, berarti nasi merupakan salah satu bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Praktikum yang ketiga adalah praktikum pengamatan jamur tempe, di mana tujuannya untuk mengamati struktur tubuh jamur tempe. Dan alat bahan yang kita gunakan ada mikroskop, tempe, pipet tetes, gelas beker, kaca penutup, kaca objek, dan jarum pentul. Kemudian langkah kerjanya, ambillah sedikit sampel jamur tempe menggunakan ujung jarum pentul dan letakkan jamur tersebut pada kaca objek yang telah disiapkan. Setelah itu, tambahkan 1 tetes air dan tutup kaca objek dengan kaca penutup. Dan perhatikan supaya tidak ada gelembung udara pada saat menutup objek kaca. Seperti inilah tampakan jamur tempe yang kami amati. Kemudian dapat kita ketahui bahwa jamur tempe terdiri dari beberapa bagian, yaitu hifa, spora, sporangium yang menjadi organ perkembangbiakannya. Itulah presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.